Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan yang sangat luar biasa sehingga pembelajaran kali ini dengan penuh semangat tanpa gangguan apapun walaupun secara daring. Oke, baik anak-anak. Sabahal khair. Kaifa halukum? Baik anak-anak, duduk dengan rapi di rumah, lalu mendengarkan, menyimak, lalu mudah-mudahan kalian dapat meneladani dari kisah atau pembelajaran kali ini. Mada darsunal an. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita alangkah baiknya kita berdoa mengharapkan ridho Allah. Doa dimulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada minggu yang lalu kita telah belajar tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Kita akan mereview kembali pembelajaran kisah dari Nabi Adam alaihissalam. Siapakah yang tahu nanti bisa langsung chat di grup kelas. Nabi Adam alaihissalam, Nabi yang ke ... Silahkan langsung komen di komentar grup kelas. Lalu yang kedua, siapakah nama istri dari Nabi Adam alaihissalam? Segera komen di komentar. Di komentar di grup kelasnya. Baik anak-anak sekalian, kita akan memulai pembelajaran yang baru. Sebelumnya, tadi sudah ditanya adalah bahwasannya kisah yang dapat kita ambil, yang dapat kita ketahui, mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat meneladani dari apa pembelajaran kali ini. Baik, langsung saja. Yang bisa juga mengingatkan, maka nilainya akan ditambah oleh Pak Iman, yaitu soal pertama. Nabi yang ke-11 bernama ... Silakan dijawab. Oke, sudah ada jawaban di grup kelas. Baik anak-anak, Nabi yang ke-11 bernama Nabi Yusuf alaihissalam. Perlu kita ketahui tokoh-tokoh dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Pertama, tentunya tokoh utama adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam tentunya memiliki ayah. Ayahnya bernama Yakub. Lalu saudaranya berapa? Saudaranya ada 11. Yang sangat disayangi oleh ayahnya ada 2 orang. Pertama adalah Nabi Yusuf alaihissalam, lalu yang kedua adalah Bunyamin. Setelah mengetahui dari 11-nya, ada yang jengkel loh, dan mengusulkan, yaitu pertama adalah Yahuda, namanya Yahuda. Lalu setelah kejadian yang terjadi dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam ditemukan oleh Malik. Setelah Malik menemukannya, lalu dijuallah kepada Kitfirul Aziz. Setelah mengetahui dari apa tokoh-tokoh tersebut, tentunya Kitfirul Aziz memiliki istri yang bernama Zulaikha. Oke, langsung saja anak-anak sekalian, simaklah video kali ini. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub dari 11 bersaudara.
Pada masa kecilnya, Nabi Yusuf alaihissalam sangat disayangi oleh ayahnya karena memiliki budi pekerti yang baik dan bagus rupanya di antara anak Nabi Yakub yang lainnya. Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin lebih dekat dengan ayahnya. Itulah yang menyebabkan saudara-saudara lainnya menjadi iri hati kepadanya. Kisah meneladani Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Pada suatu ketika, Nabi Yusuf alaihissalam kecil bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada ayahnya, yang isinya adalah, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku," kata Nabi Yusuf saat kecil. Sesuai dengan yang disampaikan dalam surah Al-Yusuf, mendengarkan ucapan sang anak, Nabi Yakub meminta Nabi Yusuf alaihissalam tidak menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya. Dari mimpi itulah Nabi Yakub mengetahui bahwa kelak Yusuf dewasa juga akan diangkat menjadi seorang rasul. Dari arti mimpi tersebut, matahari itu diumpamakan ayahnya, rembulan diumpamakan ibunya, dan 11 bintang diumpamakan saudara-saudara Nabi Yusuf, dikarenakan kebencian saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika saudara-saudaranya mendengar hal itu, mereka bermusyawarah supaya Nabi Yusuf alaihissalam dibuang atau dihilangkan agar berpisah dengan ayahnya. Jika Nabi Yusuf alaihissalam sudah berpisah dengan ayahnya, pasti semua saudara-saudara akan disayangi oleh ayahnya. Salah satu saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang bernama Yahuda tidak setuju jika Nabi Yusuf alaihissalam disakiti, sebab menyakiti adalah perbuatan dosa besar. Ia mengusulkan agar Nabi Yusuf alaihissalam lebih baik dibuang di sumur saja. Ketika itu semua saudara-saudaranya setuju atas usulan Yahuda. Mereka meminta izin ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf alaihissalam bermain. Dengan berat hati dan rasa khawatir, ayahnya mengizinkannya untuk diajak bermain. Ketika sudah sampai di hutan, baju Nabi Yusuf alaihissalam dilepas. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam diceburkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Lalu baju Nabi Yusuf alaihissalam disobek-sobek dan diberi darah binatang agar ayah mereka percaya kalau Nabi Yusuf alaihissalam telah meninggal dimakan binatang buas. Mereka beranggapan saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam tidak akan bertemu lagi dengan ayahnya. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi hamba yang dipilih menjadi nabi itu. Di dalam sumur tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kelak ia akan menceritakan kejadian ini kepada mereka, sementara mereka tidak menyadarinya. Kedua, cobaan yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah peristiwa diceburkannya Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf alaihissalam diberikan keselamatan. Nabi Yusuf alaihissalam berada di dalam sumur selama 3 hari. Lalu sekelompok pedagang melewati sumur dan beristirahat sejenak. Salah satu pedagang yang bernama Malik hendak mengambil air di dalam sumur. Setelah timbanya ditarik ke atas, ada Nabi Yusuf alaihissalam sedang berpegangan di tali timba tersebut. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam dibawa oleh pedagang tersebut ke negeri Mesir untuk dijual. Sesampainya di Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh Kitfarul Aziz. Kitfarul Aziz ini memerintahkan kepada istrinya supaya Nabi Yusuf alaihissalam ini dimuliakan dan dihormati. Nabi Yusuf alaihissalam bertempat tinggal serumah dengan Kitfarul Aziz dan istrinya yang bernama Siti Zulaikha. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan sosok pemuda yang memiliki rupa dan akhlak terpuji. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan cobaan melalui Siti Zulaikha. Suatu ketika Kitfarul Aziz, suami Zulaikha,
sedang pergi keluar rumah. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Siti Zulaikha untuk berbuat tidak terpuji. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril dengan menyerupai ayah Nabi Yusuf alaihissalam, dan ia berkata, "Hai Yusuf, hai Nabi Yusuf alaihissalam, engkau bukan anakku jika engkau terpengaruh untuk melakukan hal yang tidak terpuji tersebut." Nabi Yusuf alaihissalam senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan nasihat ayahnya. Tiba-tiba datanglah Kitfirul Aziz, suami Siti Zulaikha. Kemudian Siti Zulaikha meminta maaf, memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam telah mempengaruhi untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji, dan menyuruh suaminya untuk memenjarakan saja Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Tidak Tuan, sebenarnya Siti Zulaikha lah yang hendak melakukan hal yang tidak terpuji. Pada saat pertengkaran tersebut ada seorang bayi dalam gendongan yang menyaksikan kejadian tersebut. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bayi tersebut dapat berbicara dengan mengatakan, 'Hai Kitfirul Aziz, lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam. Jika baju bagian depannya Nabi Yusuf alaihissalam sobek, berarti Nabi Yusuf alaihissalam bersalah. Akan tetapi jika baju bagian belakang Nabi Yusuf alaihissalam yang sobek, berarti Siti Zulaikha yang bersalah, karena telah menarik Nabi Yusuf alaihissalam ketika menghindari melakukan perbuatan tidak terpuji.' Setelah Kitfirul Aziz melihat baju Nabi Yusuf alaihissalam sobek di bagian belakang, Kitfirul Aziz merasa malu karena ternyata istrinya yang telah melakukan hal tidak terpuji dan memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam. Kitfirul Aziz takut kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan berkata, "Hai Yusuf, perkara ini jangan engkau sebarluaskan, nanti aku malu." Kitfirul Aziz lalu berkata kepada istrinya, "Hai Zulaikha, mintalah ampun atas dosa-dosamu. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang berbuat dosa." Meneladani perilaku Nabi Yusuf alaihissalam, ketika masa panceklik, banyak negara mengalami kekurangan makanan dan harga barang-barang pun mahal. Di negara Nabi Yakub alaihissalam juga mengalami hal yang sama, kecuali negara Mesir yang tidak mengalami hal demikian. Oleh sebab itu Nabi Yakub alaihissalam mengutus anak-anaknya yang berjumlah 10 itu untuk menghadap pembesar Mesir dan meminta bantuan bahan makanan. Ketika mereka sudah sampai di negeri Mesir, mereka menemui penjabat yang mengurusi bahan makanan, padahal penjabat tersebut adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau tidak lupa keadaan saudara-saudaranya. Beliau tidak lupa kepada saudara-saudaranya. Bahkan beliau mengenalinya bahwa itu adalah saudara-saudaraku. Tetapi saudara-saudaranya lupa terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu saudara-saudaranya tersebut ditanya oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dan mereka menceritakan, "Kami berjumlah 10 orang saudara, seibu dan sebapak. Kami mempunyai 2 saudara lagi, sebapak dan seibu, bernama Yusuf dan Bunyamin. Namun Yusuf telah meninggal dimakan singa." Setelah mendengar cerita tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam begitu menyayangi saudara-saudaranya tersebut dengan memberikan bahan makanan yang dibutuhkan saudara-saudaranya yang tertimpa kekurangan makanan. Ketika 10 orang saudara tersebut sudah mendapatkan bahan makanan, Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada mereka, "Besok kalian boleh kembali lagi ke sini, asal kalian membawa saudaramu yang satu lagi, yaitu Bunyamin. Jika engkau tidak membawanya, kalian tidak akan kami layani." Setelah itu
Mereka sampai di rumah, mereka menceritakan kepada ayahnya, "Kami tadi menemui sang pembesar," kata anak 10 tadi, "bahwa besok jika ke negeri Mesir hendak membeli bahan makanan lagi, disuruh membawa Bunyamin. Jika tidak membawa Bunyamin, kami tidak dilayani." Di samping sikap dermawannya Nabi Yusuf alaihissalam tersebut, beliau juga selalu berdakwah dengan cara memberi nasihat. Bahkan ketika beliau pernah dipenjara oleh Kitirul Aziz, beliau tetap menyerukan dakwahnya dan memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya di penjara supaya tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa dicampuri selainnya. Ketika Nabi Yakub menuju Mesir untuk menemui Yusuf alaihissalam, ketika semua saudara-saudaranya membawa baju tersebut kepada sang ayah, Yakub dari jarak jauhnya sudah dapat mencium bau Yusuf alaihissalam. Anak-anaknya pun kemudian mengusap baju Yusuf kepada ayahnya yang mulai menua dengan penglihatan yang mulai kabur. Diusapkan baju tersebut, Nabi Yakub pun bisa melihat kembali dengan jelas. Setelah berhasil melihat dengan jelas, Nabi Yakub kemudian bersama semua anak-anaknya menuju Mesir untuk bertemu dengan Yusuf. Pertemuan itulah kemudian dipenuhi dengan rasa haru dan bahagia. "Wahai anakku, inilah arti mimpiku yang dulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara," ucap Yusuf sesuai dengan surah Yusuf ayat 100. Penjara yang tak bisa diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini dapat mengajarkan kepada anak-anak bahwa kesabaran dan keteguhan hati dengan meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala saat mendapatkan ujian berat nantinya akan membuah hasil yang setimpal. Meski terus mendapatkan ujian berat yang bertubi-tubi selama hidupnya, Yusuf kemudian tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Sang Penciptalah yang Maha Esa memiliki rencana yang baik untuk hambanya. Setelah sabar menanti, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kedudukan yang lebih baik untuk Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir dan mempertemukan kembali dengan sang ayah dan semua saudara-saudaranya. Melalui kisah Nabi Yusuf ini terdapat pelajaran bagi umat manusia untuk selalu menuntut ilmu dan berbuat baik dan menebarkan kebaikan-kebaikan, menjadi orang yang pemaaf bagi para pendengki. Tentunya hal ini baik diajarkan kepada anak-anak kita agar kelak nanti anak kita meneladani sikap baik dari Nabi Yusuf alaihissalam. Baik anak-anak sekalian, bagaimana anak-anak sekalian? Apakah sudah memahami daripada kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Jika sudah memahami anak-anak sekalian, mudah-mudahan kalian dapat mengambil hikmah atau meneladani daripada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.